Waalaikumsalam. Silahkan masuk, silahkan. Silahkan duduk. Terima kasih Ibu. Selamat malam Ibu. Selamat malam, Nak. Sebelumnya, apakah Ibu boleh tahu dengan siapa? Dengan Saskia Ibu. Oh, dan Saskia. Sebelumnya Ibu izin perkenalan diri ya. Perkenalkan, nama Ibu Lubna sebagai konselor. Oh iya. Nah, Saskia gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu baik. Kita santai aja ya. Iya, Tadi, Ibu. oh iya. Nah, Saskia berasal dari mana? Saya asal dari Tangerang Bu. Oh, berarti kesini ngampus atau sekolah atau kerja atau apa? Kebetulan kerja Ibu. Oh, kuliah. Berarti ke kos atau di asrama? Asrama Bu. Oh, di asrama ya. Berarti ke kampusnya itu ini ya, bisa jalan kaki ya, deket ya. Iya. Tadi kesini naik apa? Sini tadi naik Gojek Bu. Oh, naik Gojek. Tahu kesini dari siapa? Sini tahu dari temen kemarin diarahin buat cerita-cerita karena kesini bisa. Oh, sebelumnya udah pernah belum? Konseling ya Bu. Alhamdulillah Bu udah. Oh iya, udah kali ya. Iya. Udah ya, Nak. Sekarang sebelum kita melakukan sesi konseling, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana, Nak Saskia? Apakah ada yang ingin diceritakan? Ada Ibu? Iya Ibu. Jadi saya tuh sekarang tuh lagi ngerasa bingung, terus sedih juga Bu. Kenapa, Nak Saskia? Ibu bisa merasakan itu. Apakah Nak Saskia bisa menceritakannya kepada Ibu? Iya, saya pikir juga begitu Bu. Bisa diceritakan, Nak Saskia? Iya Bu, dengan senang hati saya menceritakannya. Tapi Ibu tolong rahasiain ini ya Bu ya. Soalnya ini masalah pribadi saya Bu. Tenang, Nak Saskia, karena Nak Saskia cerita apa saja boleh kepada Ibu. Jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan, karena Ibu akan merahasiakannya. Di dalam konseling ada asas kerahasiaan, jadi tenang ya. Iya Bu. Jadi begini ya Bu. Saya tuh ngerasa gak pede kalau ngomong di depan banyak orang tuh. Lalu bagaimana? Ya setiap saya tampil depan banyak orang itu saya tuh gugup, tidur tuh gemeteran Bu. Apakah Nak Saskia bisa menceritakan lebih jelas dan detailnya apa yang dirasakan Nak Saskia ketika sedang tidak percaya diri? Saya tuh gemeter Bu kalau tampil di depan kelas. Terus saya juga merasa nggak pede Bu, nggak percaya diri. Apalagi kalau ngejawab pertanyaan dari dosen. Padahal saya hanya menjawab itu kan di tempat duduk sendiri ya Bu ya, nggak ke depan. Tapi tetap aja Bu, saya ngerasa gugup gemeter gitu Bu. Terus yang menyebabkan saya jarang bicara dan berpendapat kepada dosen itu ya karena itu Bu, saya nggak pede Bu. Apakah Nak Saskia bisa mencontohkannya? Bisa Bu. Lalu, apa yang dilakukan Nak Saskia ketika sedang tidak percaya diri saat presentasi? Ya saya diem Bu. Daripada saya nanti malu-maluin diri saya sendiri depan teman-teman saya Bu, karena gugup terus gemeter. Apakah dengan diam Nak Saskia merasa lebih senang dan nyaman? Ya sebenarnya enggak sih Bu. Mungkin Nak Saskia berpikir bahwa sesuatu itu harus sempurna, bukan demikian? Iya sih kayaknya Bu,
soalnya saya orangnya memang seperti itu Bu. Segala sesuatu tuh kadang harus dilakuin sempurna, padahal kan itu nggak mungkin ya Bu. Apakah Nasaskia sudah menemukan cara untuk bisa tampil lebih percaya diri di depan kelas dan bisa menjawab pertanyaan dosen? Saya setiap hari berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas Bu. Bagus, berarti Nasaskia sudah menemukan permasalahan yang dialami oleh Nasaskia. Lalu tindakan selanjutnya, apa rencana Nasaskia untuk bisa mengatasi rasa tidak percaya diri itu? Ya, saya pokoknya sangat ingin sekali Bu bisa tampil di depan kelas, tapi rasanya sulit sekali Bu. Terus sekarang juga saya masih bingung Bu. Kenapa bingung? Saya tuh takut Bu, nanti itu saya salah saat menjawab pertanyaan dosen, dan saat presentasi nanti saya takut ditertawakan oleh banyak teman-teman Bu. Apakah Nasaskia sudah melakukan yang terbaik? Ya rasanya sih belum Bu. Mencoba saja Nasaskia belum pernah, kenapa harus berpikir negatif seperti ini? Nah itu Bu yang saya emang tidak mengerti. Lupa saya akan mencoba Bu melakukan yang terbaik Bu, agar saya bisa merasa percaya diri, presentasi dan menjawab pertanyaan dosen Bu. Bagus, Ibu senang sekali mendengarnya. Lalu, langkah apa yang Nasaskia ingin lakukan ketika sebelum presentasi agar lebih percaya diri? Ya mungkin pertama Bu, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Kemudian yang kedua itu saya akan berpenampilan yang rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga saya akan berdoa dulu deh sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang Bu. Saya rasa itu akan saya lakukan Bu. Bagus Nasaskia kalau sudah yakin seperti itu. Lalu apa yang bisa Nasaskia rasakan setelah melakukan konseling ini? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega dan lebih tenang sekarang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun Bu, alhamdulillah. Dan juga saya tahu Bu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa ini, rasa tidak percaya diri terhadap diri saya sendiri. Oke, berarti yang bisa Ibu tangkap kesimpulannya dari beberapa menit sebelumnya, alhamdulillah Ibu senang sekali Nasaskia sudah bisa menemukan masalahnya, sudah bisa menemukan langkah-langkah keluar dari masalahnya, dari rasa tidak percaya diri itu. Yang pertama, Nasaskia bisa mempersiapkan terlebih dahulu sebelum presentasi. Yang kedua, bisa berpakaian yang rapi. Yang ketiga, berdoa sebelum melakukan presentasi. Apakah Nasaskia yakin bisa melakukan itu? Iyalah Bu, yakin. Oke. Apakah Nasaskia masih ada yang ingin diceritakan? Sepertinya cukup dulu Bu. Alhamdulillah, berarti sudah ya, cukup ya. Terima kasih ya Nasaskia sudah bersukarela ingin bercerita kepada Ibu, sudah percaya. Ya Ibu, sama-sama. Terima kasih juga ya Bu udah menyempatkan waktunya. Ya, sama-sama Nasaskia. Terima kasih ya Ibu. Ya.